Halo guys, saya Diki dari kelompok 12. Pada kali ini kita akan membahas apa itu perilaku organisasi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Diki Wahyudin, ada Nur Hidayah, dan ada Rafia. Pernah gak sih Anda membayangkan apa yang dilakukan manajer? Terus fungsi dan peran dari manajer itu seperti apa? Sebelum kita membahas itu, kita akan membahas pentingnya keterampilan interpersonal. Nah, mengembangkan keterampilan interpersonal bagi para manajer membantu organisasi agar menarik dan mempertahankan pekerja yang berkinerja tinggi. Hubungan sosial antar rekan kerja yang positif juga diasosiasikan dengan stres yang lebih rendah dan keinginan untuk keluar yang lebih rendah. Nah, memiliki manajer yang mempunyai keterampilan interpersonal yang baik akan terasa menyenangkan di tempat kerja. Adanya hubungan yang baik dengan antar manajer akan meningkatkan kepuasan kerja dengan diterimanya ide-ide yang dapat diterima. Menciptakan tempat kerja yang menyenangkan, memberikan logika ekonomi yang masuk akal. Nah, perusahaan dengan reputasi sebagai tempat kerja yang baik seperti 100 perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika versi Forbes didapati mencapai kinerja finansial superior. Pada masa sekarang, tempat kerja yang kompetitif menuntut para manajer agar tidak mengandalkan kemampuan teknis untuk mendapatkan kesuksesan. Mereka harus memiliki kemampuan berorientasi yang baik. Nah, apa yang dilakukan manajer? Manajer individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Manajer mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan mengarahkan aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Manajer melakukan pekerjaan dalam sebuah organisasi yang merupakan suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas 2 orang atau lebih, berfungsi dalam suatu basis kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Nah, fungsi dari manajemen yang pertama ada perencanaan. Fungsi ini adalah suatu proses manajer untuk dapat menyusun strategi, mengembangkan serangkaian rencana untuk mencapai tujuan yang telah dibuat, dan mengkoordinasi aktivitas. Nah, fungsi yang kedua ada pengorganisasian. Manajer juga bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi perusahaan, seperti menentukan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan, siapa mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas yang dikelompokkan, siapa yang melapor pada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Nah, fungsi yang ketiga dari manajemen ada kepemimpinan. Manajer harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan para pekerja dengan cara memotivasi, mengarahkan aktivitasnya, memilih saluran komunikasi yang efektif, dan menyelesaikan konflik di antara anggota. Nah, fungsi yang keempat ada pengendalian. Pengendalian ini adalah aktivitas pengawasan yang mengharuskan manajer untuk bisa mengawasi kinerja organisasi dan mengoreksi setiap deviasi signifikan agar manajer dapat memastikan rencana yang telah dibuat berjalan dengan baik. Nah, yang kedua ada peran manajemen. Di akhir tahun 1960-an, Henry melakukan suatu riset atas 5 eksekutif. Ia menyimpulkan bahwa manajer melaksanakan 10 peran. Ke-10 peran ini terutama bersifat interpersonal, informasional, dan memutuskan. Peran yang pertama adalah peran interpersonal. Manajer itu diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang mempunyai sifat seremonial dan simbolis. Manajer juga bertindak memerankan figur pemimpin.
Peran ini mencakup merekrut, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerja. Selain itu, peran sebagai perantara atau menghubungi pihak lain yang memberikan informasi pada manajer, seperti memiliki hubungan perantara eksternal melalui suatu asosiasi perdagangan pemasaran. Peran yang kedua adalah peran informasional. Manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk mengantarkan informasi kepada para anggota organisasi atau yang disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer juga memiliki peran juru bicara saat mewakili organisasi terhadap pihak luar. Peran yang ketiga adalah peran memutuskan. Manajer sebagai peran wirausaha sebagai pengendali gejolak diharuskan dapat mengambil tindakan korektif untuk merespon masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasian sumber daya, manajer bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Sebagai seorang manajer harus memiliki keterampilan manajemen yang efektif. Nah, keterampilan yang membedakan manajer yang efektif dan tidak efektif dapat dilihat dari yang pertama ada keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Semua keterampilan teknis harus dipelajari di sekolah atau program pelatihan formal lainnya. Semua pekerja membutuhkan keterampilan khusus tertentu, dan banyak orang mengembangkan keterampilan teknisnya melalui sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah keterampilan manusia. Kemampuan untuk bekerja dengan memahami, berkomunikasi, memotivasi, dan mendukung orang lain, baik dalam individu maupun kelompok. Banyak orang yang sangat cakap secara teknis, tapi pendengar yang buruk. Penyelesaian pekerjaan melalui orang lain harus memiliki keterampilan manusia yang baik. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan konseptual. Manajer harus memiliki kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Contohnya, pengambilan keputusan, kemampuan untuk mengintegrasikan ide-ide baru dengan proses yang ada, dan berinovasi dalam pekerjaan. Nah, yang keempat, aktivitas manajerial efektif dibandingkan dengan aktivitas manajerial sukses. Frederick Hans dan koleganya meneliti lebih dari 450 manajer. Semuanya terlibat dalam 4 aktivitas manajerial sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen tradisional, yang terdiri dari pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua ada komunikasi, bertukar informasi rutin, dan memproses pekerjaan administrasi. Nah, yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, yang terdiri atas memotivasi, mendisiplinkan pekerja, mengelola konflik, mengelola susunan kepegawaian, dan melatih kepegawaian. Nah, yang keempat ada jaringan, terdiri dari sosialisasi, politik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Yang kelima, sebuah tinjauan pekerjaan manajer. Fungsi kepemimpinan, peran interpersonal, keterampilan manusia, maupun aktivitas manajemen sumber daya manusia, komunikasi dan jaringan sangat penting. Namun, manajer harus bisa mengembangkan keterampilan bermasyarakat agar menjadi efektif dan sukses. Nah, selanjutnya memasuki perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang merupakan keterampilan yang jelas dengan tubuh keilmuan, mempelajari 3 penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi sangat berpusat secara khusus pada situasi terkait pekerjaan,
menekan pada perilaku dalam hubungannya dengan pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, peraturan pegawai, produktivitas, kinerja manusia, dan manajemen. Perilaku organisasi itu mencakup topik-topik yaitu motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi, dan yang terakhir, rancangan kerja. 4. Melengkapi intuisi dengan kajian sistematis. Kajian sistematis melihat pada hubungan dan mengatribusikan dengan sebab akibat, kesimpulan, dan bukti ilmiah. Kemudian, manajemen berbasis bukti atau IBM melengkapi kajian sistematis dengan mendasarkan keputusan manajerial pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia seperti Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang semakin rutin. 5. Disiplin yang berkontribusi dalam bidang perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah ilmu perilaku terapan yang dibangun atas kontribusi sejumlah disiplin perilaku seperti psikologi dan psikolog sosial, sosiologi, dan antropologi. Psikolog adalah ilmu yang mencoba untuk mengukur, menjelaskan, serta kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan hewan-hewan lainnya. Psikolog sosial adalah satu area psikologi yang menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Sosiologi merupakan studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya atau budaya. Antropologi merupakan studi tentang masyarakat yang mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. 6 hal mutlak dalam perilaku organisasi. Yang pertama, ilmu perilaku organisasi dikembangkan dengan menerapkan konsep-konsep umum dalam situasi, orang, atau kelompok tertentu. 2. Konsep perilaku organisasi harus merefleksikan kondisi yang situasional atau kebetulan. Yang ketiga, teori-teori perilaku organisasi mencerminkan masalah subjek dengan apa yang dihadapkan serta manusia itu kompleks dan rumit, jadi jangan berharap untuk menemukan sebab akibat yang langsung. 7. Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Merespon tekanan ekonomi, merespon globalisasi, meningkatnya penugasan ke luar negeri, bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda, mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara dengan upah buruh rendah, beradaptasi dengan budaya dan norma-norma peraturan yang berbeda, mengelola keragaman tenaga kerja, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan keterampilan bermasyarakat, bekerja dalam organisasi jaringan, meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan perilaku etis. Daya tarik yang akan datang untuk mengembangkan model perilaku organisasi. 1. Sebuah tinjauan. Model sebuah abstraksi dari realitas sebuah representasi yang disederhanakan dari beberapa fenomena dunia nyata. 2. Masukan. Masukan adalah variabel seperti kepribadian, struktur kelompok, dan budaya organisasi yang berujung pada proses. Variabel-variabel ini menetapkan tahap untuk apa yang akan terjadi dalam sebuah organisasi kemudian. Banyak ditentukan di awal hubungan pekerjaan. Akhirnya, struktur dan budaya organisasi biasanya merupakan hasil dari pengembangan dan perubahan bertahun-tahun, seiring organisasi beradaptasi dengan lingkungannya dan membangun kebiasaan dan norma. 3. Proses. Jika masukan adalah seperti kata benda dalam perilaku organisasi, proses adalah seperti kata kerja. Proses adalah tindakan-tindakan yang individu, kelompok, dan organisasi terlibat di dalamnya sebagai hasil dari masukan dan berujung pada hasil tertentu. Keempat, keluaran atau output adalah variabel-variabel kunci yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya.
Variabel-variabel kunci diantaranya adalah sikap dan stres. Sikap adalah evaluasi yang dibuat pekerja positif atau negatif mengenai objek, orang-orang, atau peristiwa. Stres adalah proses psikologis tidak menyenangkan yang terjadi sebagai respons atas tekanan lingkungan. Selanjutnya, kombinasi dari efektivitas dan efisiensi dalam melakukan tugas-tugas utama adalah refleksi level kinerja tugas. Untuk perilaku keluargaan, organisasi yang sukses membutuhkan pekerja yang melakukan lebih dari tanggung jawab pekerjaan biasa mereka yang akan memberikan kinerja di atas harapan. Kemudian, perilaku penarikan adalah serangkaian tindakan yang pekerja ambil untuk memisahkan dirinya dari organisasi. Kohesi kelompok adalah tingkat dukungan anggota kelompok dan validasi satu sama lain dalam kerja. Dengan kata lain, sebuah kelompok yang kohesif adalah yang erat satu sama lain. Perdayaan kelompok merujuk pada kuantitas dan kualitas dari keluaran kerja suatu kelompok. Produktivitas merupakan level tertinggi dari analisis dalam perilaku organisasi, yakni organisasi secara keseluruhan. Hasil akhir yang akan kita pertimbangkan adalah ketahanan organisasi yang secara sederhana merupakan bukti bahwa organisasi dapat ada dan tumbuh dalam waktu yang lama. Ketahanan bertahan bergantung pada seberapa aktifnya organisasi dan juga lingkungannya. Ini merupakan bagan untuk pengembangan perilaku organisasi. Pada masukan level individu terdapat keragaman kepribadian dan nilai, sehingga yang diproses adalah emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, dan pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan sikap dan stres, kinerja tugas, perilaku keluargaan, dan perilaku penarikan diri. Pada masukan level kelompok terdapat struktur kelompok, peran kelompok, tanggung jawab tim yang diproses dengan komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan dan politik, konflik dan negosiasi yang menghasilkan kohesi kelompok, pendayagunaan kelompok. Masukan pada level organisasi adalah struktur dan budaya yang diproses dengan manajemen sumber daya manusia dan praktik perubahan sehingga menghasilkan produktivitas dan ketahanan.